Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Glory Christine dari kelas Biologi D, kelompok 3. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu ekologi. Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan logos. Oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Sehingga dapat diartikan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1834 sampai 1914. Ruang lingkup ekologi berdasarkan spektrum biologi terdiri atas protoplasma adalah zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Kemudian yang kedua yaitu sel. Sel adalah satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Kemudian yang ketiga, membran. Membran merupakan komponen yang menjadi pemisah dari satuan dasar lainnya. Yang keempat, jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian yang kelima, organ. Organ atau alat tubuh ini merupakan bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu. Contohnya, kaki ataupun telinga. Yang kelima, sistem organ. Sistem organ adalah kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis, seperti kerjasama antara mata dan telinga, antara mata dan tangan. Kemudian yang ketujuh yaitu organisme. Organisme adalah suatu benda hidup, jasad hidup, ataupun makhluk hidup. Kemudian selanjutnya yaitu populasi. Populasi adalah kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu komunitas. Komunitas adalah populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Misalnya populasi rusa yang berinteraksi dengan populasi harimau. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang kedua ialah habitat dan relung. Habitat adalah lingkungan tempat tinggal, tempat tumbuh, ataupun tempat di mana suatu makhluk hidup ini dapat ditemukan. Secara garis besar, ada 4 macam habitat, yaitu habitat perairan tawar, habitat laut, habitat perairan payau, dan habitat daratan. Dari keempat jenis habitat tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya mikrohabitat dan klasifikasi habitat. Mikrohabitat yaitu kondisi lokal atau lingkungan yang paling cocok dan yang langsung berhubungan dengan makhluk hidup. Kemudian klasifikasi habitat biasanya didasarkan pada segi waktu. Menurut waktunya, yakni dari sudut pandang makhluk hidup, suatu habitat terdapat konstan atau panggah, bersifat musiman, tidak dapat menentu atau tidak dapat diperkirakan, dan efemeral. Relung adalah suatu status fungsional hewan dalam habitat yang ditempatnya sehubungan dengan adaptasi fisiologis, struktur, dan pola perilakunya. Relung dapat dibedakan menjadi 2, yaitu relung fundamental dan relung terrealisasi. Relung fundamental ini menunjukkan potensi secara utuh yang hanya teramati dalam laboratorium dengan kondisi terkendali yang diamati hanya satu faktor tanpa ada pesaing ataupun predator. Kemudian relung terrealisasi ini menunjukkan potensi yang terwujud
di alam dengan kehadiran organisme-organisme lain, seperti pesaing-pesaing ataupun predator-predator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidira dari kelas biologi D. Baik, saya akan menjelaskan tentang populasi dan komunitas makhluk hidup. Populasi adalah sekelompok makhluk dengan spesies yang sama, yang hidup pada suatu wilayah yang sama, dalam kurang waktu yang sama pula. Misalnya saja, tanaman padi di persawahan, begitu juga dengan perumputan atau serangga yang ada. Sifat-sifat yang dimiliki populasi. Yang pertama, kerapatan atau kepadatan. Kerapatan lazim digunakan pada tumbuhan, sedangkan kepadatan biasanya digunakan pada manusia. Yang kedua, natalitas atau angka kelahiran. Natalitas atau angka kelahiran adalah angka yang menunjukkan jumlah individu baru yang menyebabkan populasi bertambah bersatuan waktu. Yang ketiga, mortalitas atau angka kematian. Angka yang menunjukkan jumlah pengurangan individu bersatuan waktu. Yang keempat, bentuk pertumbuhan, penyebaran umur dan perkembangan populasi. Penyebaran umur merupakan ciri atau sifat penting populasi yang mempengaruhi natalitas dan mortalitas. Dan kedua, komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Macam-macam komunitas. Yang pertama, komunitas akuatif, misalnya yang terdapat di laut, danau, sungai, parit, atau kolam. Yang kedua, komunitas terestrial, yaitu kelompok organisme yang terdapat di perkarangan, di hutan, di padang rumput, di padang pasir, dan lain-lain. Struktur komunitas. Yang pertama, kualitatif, seperti komposisi, bentuk hidup, fonologi, dan vitalitas. Vitalitas menggambarkan fasilitas pertumbuhan dan perkembangbiakan organisme. Yang kedua, kuantitatif, seperti frekuensi, densitas, dan densitas relatif. Yang ketiga, sintesis adalah proses perubahan dan komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah yang berlangsung lambat secara teratur, pasti terarah, dan dapat diramaikan. Dan kita bisa melihat contoh gambar populasi dan komunitas. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inayah, NIM H032031, kelas biologi D. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan oleh makhluk hidup dengan lingkungannya. Penyebab terbentuknya ekosistem ada dua, yakni komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yakni komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, biasanya disebut komponen hidup. Kemudian yang kedua adalah komponen abiotik. Kemudian komponen biotik ini dibagi menjadi dua macam, yakni konsumen atau yang biasa disebut heterotrof dan pengurai atau yang biasa disebut dengan dekomposer. Heterotrof adalah komponen ekosistem yang dapat menghasilkan atau membuat makanan sendiri, tapi mengatur ulang dan akhirnya menguraikan bahan organik secara kompleks yang dibangun oleh autotrof. Kemudian dekomposer. Dekomposer memiliki peran untuk menguraikan bahan organis yang berasal dari organisme yang telah mati. Kemudian yang kedua yakni komponen abiotik. Faktor yang mempengaruhi komponen abiotik ini yakni pertama, tanah dan batu, karena struktur fisik dan komposisi mineral yang membatasi penyebaran organisme berdasarkan kandungan sumber makanan. Iklim adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu yang lama suatu wilayah.
kemudian juga suhu, air, cahaya matahari, dan garam. Kemudian jenis ekosistem. Ekosistem alami di bumi terbagi menjadi dua, yakni ekosistem darat dan ekosistem perairan. Selain itu, ada juga ekosistem buatan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhani Hasan dari kelas Biologi D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dan energi dalam suatu ekosistem. Setiap makhluk hidup membutuhkan energi untuk melakukan segala aktivitasnya. Misalnya, manusia dan hewan memerlukan energi yang diperoleh dari hasil pengolahan makanan dalam tubuhnya. Tumbuh-tumbuhan juga memerlukan energi dari cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Energi mempunyai berbagai macam bentuk, seperti energi panas, energi kimia, energi cahaya, dan lain-lain. Dalam hukum kekekalan energi dijelaskan bahwa energi tidak diciptakan melainkan diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Begitu pula yang terjadi dalam suatu ekosistem. Setiap makhluk hidup dalam ekosistem tidak menciptakan energi sendiri, akan tetapi mereka memperoleh energi dengan cara mengubah energi yang diambilnya dari lingkungan ekosistem. Dalam suatu ekosistem, setiap organisme saling berinteraksi dengan organisme yang lain. Salah satu interaksi tersebut adalah memangsa dan dimangsa. Pada saat individu makhluk hidup dimakan oleh individu yang lain, maka akan terjadi perpindahan energi dari individu tersebut ke individu pemangsa. Proses perpindahan energi itulah yang disebut dengan aliran energi dalam ekosistem. Proses aliran energi. Tahapan proses aliran energi dalam suatu ekosistem meliputi energi cahaya matahari masuk ke dalam ekosistem. Selanjutnya, hanya setengah dari rata-rata energi cahaya yang digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Setelah fotosintesis, maka akan dihasilkan energi kimia yang dihasilkan dari energi cahaya. Energi tersebut kemudian tersimpan di dalam tumbuhan sebagai produsen. Berikutnya, tumbuhan dimakan oleh organisme herbivora sehingga energi berpindah dari produsen ke konsumen primer. Energi yang disimpan konsumen primer hanya berkisar 10% dari energi produsen. Organisme herbivora kemudian dimangsa oleh organisme karnivora, sehingga energi berpindah dari konsumen primer ke tubuh konsumen sekunder. Energi yang disimpan juga hanya 10% dari energi konsumen primer. Jika produsen tidak dimakan oleh konsumen primer, maka energi akan diteruskan ke dekomposer atau dikeluarkan dari ekosistem sebagai materi organik. Jenis-jenis aliran energi. Yang pertama, tingkat trofik. Tingkat trofik adalah tingkatan dari sekelompok organisme yang mempunyai sumber makanan tertentu. Ada beberapa tingkat trofik dalam sebuah ekosistem. Hal tersebut tergantung beberapa faktor. Salah satu diantaranya adalah jumlah energi yang masuk ke dalam ekosistem. Meski demikian, tingkat trofik dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni produsen, konsumen, dan dekomposer. Jenis yang kedua yaitu rantai makanan. Rantai makanan ialah perpindahan energi dari suatu organisme ke organisme lainnya yang berlangsung dalam proses makan dan dimakan yang mempunyai satu arah. Proses rantai makanan dimulai dari organisme autotrof atau produsen, mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia berupa senyawa glukosa dan oksigen. Energi kimia tersebut kemudian diteruskan pada konsumen primer atau tingkat pertama. Energi dari konsumen primer lalu diteruskan ke konsumen sekunder dan seterusnya sehingga sampai ke dekomposer atau pengurai. Keseimbangan dari siklus rantai makanan dipengaruhi oleh jumlah organisme yang ada. Jenis yang ketiga yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari banyak rantai makanan yang kompleks. Dikatakan kompleks karena interaksi makan dan dimakan terjadi tidak hanya melibatkan dua organisme saja, melainkan melibatkan banyak organisme yang saling memakan. Organisme autotrof dimakan oleh berbagai konsumen primer. Contohnya, dalam ekosistem air laut. Fitoplankton tidak hanya dimakan oleh ikan kecil, tetapi juga dimakan oleh udang dan zooplankton. Selanjutnya, masing-masing konsumen primer tersebut akan dimakan oleh konsumen sekunder yang berbeda-beda.
Hal tersebut mengakibatkan adanya beberapa rantai makanan yang saling terhubung menjadi jaring-jaring makanan. Dan jenis yang terakhir yaitu siklus biogeokimia. Siklus atau daur biogeokimia adalah perpindahan senyawa kimia dari lingkungan ekosistem sebagai komponen abiotik ke tubuh organisme sebagai komponen biotik, lalu dikembalikan lagi ke komponen abiotik. Ada beberapa siklus biogeokimia, yakni siklus nitrogen, fosfor, karbon, dan oksigen. Sekian dari video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nindra Kartika, NIM H03205229. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ke-7, yaitu materi daur materi atau yang biasa disebut dengan daur biogeokimia yang menyusun tubuh organisme berasal dari bumi. Materi yang berupa unsur-unsur terdapat dalam senyawa kimia yang merupakan materi senyawa kimia yang merupakan materi dasar makhluk hidup dan tidak hidup. Pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan tak hidup dapat juga disebut dengan siklus materi. Suatu ekosistem materi pada setiap tingkat trofik tak hilang. Namun materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut didaur ulang, unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik maupun melalui udara, tanah, dan air. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan batuan sehingga disebut siklus materi. Adapun fungsi siklus materi. Fungsi siklus materi adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Adapun macam-macam siklus materi, ada 5 macam siklus materi yang umum dikenal, yaitu pertama siklus air energi dari matahari menghangatkan permukaan bumi dan menyebabkan air menguap dari laut dan danau. Air berubah menjadi uap air ketika menguap, dan uap air memasuki atmosfer. Di atmosfer, uap air mendingin dan berubah kembali menjadi cair air dalam bentuk awan atau kondensasi. Air kemudian kembali ke permukaan bumi sebagai hujan atau salju yang biasa disebut curah hujan. Beberapa hujan dan salju yang mencair tenggelam ke dalam tanah. Tanah ini merembes turun melalui bebatuan dan tanah ke meja air dan akhirnya kembali ke laut. Beberapa hujan dan salju mencair lagi ke sungai. Air dari sungai mengalir ke danau dan lautan. Di mana siklus dimulai lagi, tumbuhan darat menyerap air yang ada di dalam tanah. Dalam tumbuhan, air mengalir melalui suatu pembuluh, kemudian melalui transpirasi uap air dilepaskan oleh tumbuhan ke atmosfer. Transpirasi oleh tumbuhan mencakup 90% penguapan pada ekosistem darat, air tanah dan air permukaan sebagian mengalir ke sungai, kemudian ke danau dan ke laut. Siklus ini disebut dengan siklus panjang, sedangkan siklus yang dimulai dengan proses transpirasi dan daur hidrologi pendek, air laut menguap, uap air naik ke udara, lalu bersatu menjadi awan. Pada ketinggian tertentu, awan mengalami kondensasi dan presipitasi menjadi titik-titik air, kemudian turun sebagai hujan. Pada daur hidrologi,
pendek ini terbentuknya awan dan hujan tadi di atas laut, terjadi di atas laut, jadi hujan tidak mencapai daratan. Daur hidrologi sedang, yaitu air laut menguap, uap air naik ke udara dan terbawa angin sampai di atas daratan membentuk awan. Pada ketinggian tertentu, awan mengalami kondensasi dan presipitasi membentuk titik-titik air lalu sebagai hujan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari, NIM H0320332. Kelas Biologi D, perwakilan dari kelompok 3 dan menjelaskan bagian rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan atau biasa disebut jaringan makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan, di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Adapun jenis-jenis rantai makanan ada 4. Yang pertama, rantai makanan perumput. Yang kedua, rantai makanan parasit. Yang ketiga, rantai makanan detritus. Dan yang terakhir adalah rantai makanan saprofit. Adapun pengertian jaring-jaring makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan dan representasi grafis dari proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Reski Aprianti, kelas Pendidikan Biologi D, NIM H032505. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang piramida ekologi. Pengertian piramida ekologi. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antar trofik dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Struktur trofik dapat disusun secara urut sesuai hubungan makan dan dimakan antar trofik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramid. Piramida ekologi ini berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antar trofik pada suatu ekosistem. Pada tingkat pertama, ditempati produsen sebagai dasar dari piramida ekologi. Selanjutnya konsumen primer, sekunder, tersier, sampai konsumen puncak. Contoh gambar piramida ekologi. Ketika organisme autotrof, produsen dimakan oleh herbivora konsumen 1, maka energi yang tersimpan dalam produsen tumbuhan berpindah ke tubuh konsumen 1, pemakannya, dan konsumen kedua akan mendapatkan energi dari memakan konsumen 1 dan seterusnya. Setiap tingkatan pada rantai makanan itu disebut taraf trofi. Ada beberapa tingkatan taraf trofi pada rantai makan sebagai berikut. Tingkat taraf trofi 1, organisme dari golongan produsen atau produsen primer. Tingkat taraf trofi 2, organisme dari golongan herbivora atau konsumen primer. Tingkat taraf trofi 3, organisme dari golongan karnivora atau konsumen sekunder. Tingkat taraf trofi 4, organisme dari golongan karnivora atau konsumen predator. B. Macam-macam piramida ekologi. Pertama, piramida jumlah. Piramida jumlah merupakan jumlah organisme yang berada di dalam suatu daerah atau area tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan taraf trofi. Untuk menggambarkan piramida jumlah dinyatakan dalam bentuk segi empat yang luasnya menggambarkan atau sebanding dengan jumlah organisme dalam areal tertentu.
Pada piramida jumlah, golongan organisme yang berada pada tingkatan lebih tinggi memiliki jumlah organisme lebih sedikit dibandingkan dengan tingkatan organisme yang ada di bawahnya. Piramida tersebut dapat digambarkan seperti pada gambar di samping. Dapat dijelaskan pada tingkat trofi 1 memiliki jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat trofi 2 dan tingkat trofi 2 lebih besar dibandingkan dengan tingkat trofi 3. Misalnya, pada sebuah pohon asam tinggal jutaan semut, puluhan kupu-kupu, ratusan lebah, dan sekelompok burung pemakan serangga. Kedua, piramida biomassa. Piramida biomassa menggambarkan jumlah berat total organisme yang menempati setiap tingkat trofik. Untuk mengukur biomassa di tiap tingkat trofik, maka berat rata-rata organisme di tiap tingkat diukur, kemudian jumlah organisme di tiap tingkat diperkirakan. Piramida biomassa berfungsi menggambarkan perpaduan massa seluruh organisme di habitat tertentu dan diukur dalam gram. Untuk menentukan biomassa di dalam suatu ekosistem dilakukan teknik sampling guna memperkirakan keseluruhannya. Piramida biomassa adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total, nilai kalori, atau ukuran lain dalam jumlah total organisme hidup dari masing-masing tingkat tropiknya dalam kurun waktu tertentu pada suatu ekosistem. Piramida energi menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam 6 tahun yang digunakan senyawa organik sebagai bahan makanan. Kelemahan tidak adanya penjelasan yang diambil dari laju pembentukan biomassa, hanya jumlah biomassa yang ada pada waktu tertentu. Misalnya, jumlah bakteri yang hidup pada suatu saat akan jauh lebih kecil dari jumlah mamalia dan ikan, walaupun pemanfaatan energi kedua kelompok sama besarnya. Ini contoh gambar piramida biomassa. 3. Piramida energi. Piramida energi menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam 6 tahun yang digunakan senyawa organik sebagai bahan makanan. Dasar penentuan piramida energi adalah dengan cara menghitung jumlah energi tiap satuan luas yang masuk ke tingkat trofik dalam waktu tertentu. Misalnya per jam, per hari, per tahun. Piramida energi dapat memberikan gambaran lebih akurat tentang kecepatan aliran energi dalam ekosistem dan produktivitas pada tingkat trofik. Kandungan energi tiap trofik sangat ditentukan oleh tingkat trofiknya, sehingga bentuk grafiknya sesuai dengan piramida ekologi yang sesungguhnya di lingkungan energi yang mampu disimpan oleh individu tiap trofik dinyatakan satuan kalori per 4/2 per satuan waktu, kalori per 4/2 per tahun. Contoh gambar piramida energi. Ada beberapa tingkatan seperti produsen tropik 1, konsumen 1, tropik 2, konsumen 2, tropik 3, konsumen 3 atau puncak yaitu tropik 4. Sekian dari penjelasan dari piramida ekologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.